Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam pagi ini kami dari staf kami tetap ini dengan jalan yang berliku saya ada beberapa uang lah dengan beberapa ini harus sampai ke pusat balai pengajian Kuala Lumpur. Tadi ada di sana pusat pengajian balai Kuala Lumpur. Di tempat ini ya, banyak pengunjung ramai yang datang. Jemaah hanya saya bertanya, walaupun ada tenang sakit tidak sampai dapat kesasuran ini dengan pengurus panitia dan juga jemaah di balai surau apalah mudah-mudahan kami dapat kemenangan apalah. Para jemaah sekalian, bahwa saya berjalan kemana dari Aceh ke Indonesia dari Sulawesi datang saya ini sebenarnya sudah lebaran untuk kali ini hanya umur misalkan saya ada lagi kita untuk datang ke Indonesia berhubung dengan sangat saya telah dari Aceh lah untuk berkegiatan dan juga dapat selesai dari datang ke Malaysia. Hanya masih dalam kegiatan itu karena dan lama baik untuk Ibrahim dan juga dulu ya sebabkan anak sapi dapat bertemu kembali, dapat bersilaturahmi, bahwa yang saya sampaikan di mana-mana adalah perkara ketauhidan. Jadi tauhid ini yang dimaksud ialah karena agama Islam ini agama tauhid. Jadi kalau tauhidnya tidak kuat, maka agamanya tidak kuat. Jadi Islam ini tidak kuat kalau tauhid itu tidak kuat. Tauhid adalah bersih Allah dari teman. Tauhid ialah bersih Allah dari teman. Allah
tidak berteman, Allah sendirinya. Bahwa untuk kita bermakrifat dengan Allah, bahwa kita harus beriktikad, berkeyakinan Allah itu bersih dari teman. Maka untuk tauhid ini dibagi kepada 3 tingkatan. Pertama yaitu tauhid awam, atau juga dikatakan tauhid akidah. Jadi kebanyakan kita Islam yaitu tauhid awam, tauhid akidah. Untuk mendapatkan tauhid ini berhajat kepada dalil, akal dan nakal. Jadi untuk mendapatkan Allah, Esa itu berhajat kepada akal dan nakal. Nakal yang dimaksud Al-Quran dan hadis, akal yang dimaksud burhan, yaitu dengan dalil akal. Umpamanya contoh, mengapa Anda bermakrifat Allah itu Esa? Apa tanda Allah itu Esa? Allah itu ada, ada alam, ada makhluk, ada kita. Karena kita ini berkeyakinan tidak ada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Kita baharu. Baharu itu didahului oleh tidak. Maka tentu ada yang kadim yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu. Tadi melihat kepada alam ini ada penciptanya, itu Allah. Maka mendapatkan Allah dengan dalil akal. Karena kita tidak mungkin kita jadi sendiri. Nah, kita sifatnya berubah-ubah. Jadi yang mengadakan perubahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya dalil akal. Dalil akal nakal, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad. Arti itu dalil nakal. Lau kana fihima alihatun ghairallah lafasadata. Kalau ada pada langit dan bumi ini Tuhan selain Allah, sungguh hancur langit dan bumi ini. Jadi ini tauhid yang pertama. Itu tauhid awal, tauhid akidah. Tauhid ini perlu kita pelajari supaya mensahkan ibadah kita. La tasihul ibadah illa bimakrifah. Tidak sah ibadat kalau kita tidak mengenal orang yang kita sembah, mengenal Allah dan sifatnya yang wajib, mustahil, harus, supaya ibadah kita sah. Dan nantinya kalau kita meninggal, kita dikuburkan dalam kubur orang Islam. Jadi kita sudah orang Islam. Dan kedua adalah tauhid khawas. Jadi tauhid khawas ini, dia dalilnya bukan lagi akal dan nakal. Bukan lagi dalilnya ada alam, maka adanya Allah. Tauhid khawas ini, yaitu dalilnya adalah dalam istilah hakikat, mukasyafah, ada musyahadah, ada muayyanah, dan lain-lainnya.
Berarti mukasyafah terlihat keberadaan Allah pada batin kita, terlihat sifatnya, terlihat zatnya, musyahadah, sehingga hilang yang lainnya. Yang demikian itu tidak terkait lagi dengan asbab. Bagi orang yang bertauhid khawas, bagi orang yang bertauhid khawas, perubahan-perubahan yang terjadi adalah tasrif ilahi takdir azali. Langsung Allah takdir pada azal. Bukan pamannya perubahan itu lihat asbab. Asbab hanya ada tumbuh-tumbuhan karena ada hujan. Asbab. Jadi dia tidak, bukan hujan. Menyebabkan itu. Yang menyebabkan adalah tasrif ilahi. Pamannya kita sakit, bukan asbab kita ada pergi ke dokter, berobat semacam, tidak. Itu adalah takdir ilahi, tasrif ilahi. Karena di dalam pemahaman tauhid khawas, Allah Ta'ala itu Tuhan, yaitu telah ada ilmunya pada azal untuk menentukan pola ada itu. Dan juga telah disimpankan oleh Allah asbab di dalam ilmunya pada azal. Jadi perubahan itu kita asbab, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyembunyikan asbab. Jadi yang memberi bekas tidak ada asbab, hanya Tuhan. Jadi ini adalah tauhid khawas. Dan yang ketiga ada tauhid khawasul khawas. Tauhid khawasul khawas ini yaitu Allah mentauhidkan dirinya dengan diri. Sesuai dengan firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Jadi untuk mentauhidkan Allah setelah pandai dalam wujudnya, hanya itu Allah mentauhidkan dirinya pada diri. Setelah kita kembalikan Allah, tahulah kita bahwa tauhid yang itu Allah sendiri yang mentauhidkan, tidak sanggup oleh makhluk ini. Makanya Islam ini bisa kuat dan kokoh kalau umat Islam dapat memahami dan juga merasakannya, menetapkan di dalam hatinya tauhid khawas dan tauhid khawasul khawas. Karena dengan tauhid khawas ini bahwa dia telah bertanda bahwa Allah itu kafir. Dalam tauhid khawas dia berkeyakinan Allah itu. Sesuai dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni apabila bertanya akan engkau dariku berhambaku, katakan bahkan dekat Allah itu daripada Tuhan yang wa yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu antara manusia dan hatinya dekat.
Hanya kalau dia telah yakin Allah berdekat, hanya yang paling cinta yang dicintai ialah orang yang paling dekat. Maka Allah itu lebih cinta baginya daripada istrinya, daripada anak dan keluarga. Jadi Allah itu tidak berguna-guna selalu tidur di dalam. Kalau bukan bertauhid, awas. Jadi mengapa kita tidak seperti itu mesti hadir? Allah berjinak-jinak kita dengan Allah dalam batin kita. Kita tidak paham kita mengenai tauhid awas. Cuma tauhid awam, tauhid akidah, dikatakan juga tauhid ilmu, dikatakan juga tauhid iman. Jadi belum dapat kita bertauhid hati. Hati artinya melihat keberadaan Allah atau tauhid roh. Artinya hanya Allah, hilang lainnya dalam pandangan. Hanya kita tidak dapat salat dengan khusyuk. Kita salat dengan zuhud, dengan khusyuk, karena ada tauhid awas. 2 rakaat kita salat dengan zuhud lebih bagus daripada beribu rakaat kita salat dengan tidak zuhud. Jadi makanya orang tasawuf dia mau tambahkan bagaimana supaya dia itu bisa khusyuk, bisa tuh pahalanya benar. Tapi kalau orang syariat bagaimana supaya dia bisa sembahyang berjamaah, nah itu aja. Jadi salat jamaah lebih bagus daripada salat sendiri. Allah berikan 27 derajat pahalanya. Tapi kalau tasawuf dia perlu zuhud dan khusyuk. Kalau dia dapat melakukan itu bukan 27 derajat, beribu-ribu. Ini dalam ajaran tasawuf. Para jamaah sekalian, bagaimana juga kita maklumi bahwa tauhid itu tidak tingkatan, juga makrifat. Makrifat ini juga terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama adalah makrifat awam. Makrifat awam ini untuk membedakan sifat-sifat hadir dengan sifat-sifat yang lain. Untuk membedakan sifat hadir, oh ini sifat Allah, ini sifat baru, sifat makhluk. Jadi untuk membedakan Allah dan makhluk, maka itu kita bermakrifat. Jadi makrifat awam untuk sekedar membedakan antara Allah dengan makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan kedua makrifat kawas. Jadi makrifat kawas ini sudah tajalli oleh Allah di dalam batinnya. Tajalli sifatnya, tajalli zat. Baginya orang yang bermakrifat kawas dia lebih tahu Allah daripada alam. Sama dengan Allah kendali alam ini madlul. Jadi kalau makrifat awam berarti alam ini dalil Allah madlul. Jadi kalau sudah makrifat kawas, dia lebih tahu Allah dari alam. Makanya Allah kendali alam ini madlul, makrifat kawas.
Makrifat kawas ni datang waridat tajali. Sebab dia terus berjalan sampai tajali sifat di dalam hadrat. Makanya dia itu tahu dengan kunhi sifat setelah hilang sifatnya di dalam sifat Allah. Jadi ini makrifat khawas. Dan ketiga yaitu makrifat khawasul khawas. Jadi makrifat khawasul khawas ini tidak ada dalil, tidak ada syahid, tidak ada wasiat untuk mendapatkan makrifat khawasul khawas. Karena yang bermakrifat pada waktu itu Allah yang bermakrifat. Setelah fana hidupnya, maka Allah yang bermakrifat. Yang mengetahui dirinya dengan dirinya. La ya'rifuhullah illallah. Tidak mengetahui akan Allah, malaikat Allah. Sama bagi kita, waktu Allah mengembalikan wujud kita, merasakan bahwa kita lemah untuk mendapat makrifat. Maka di dalam pengajian makrifat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-syari'atu aqwali, syariat itu kataku. At-tarikatu a'mali, tarikat itu amalanku. Al-hakikatu ahwal, hakikat itu kelakuan hatiku. Al-ma'rifatu raksumali, makrifat itu modalku. Modalku makrifat. Jadi kalau Allah telah memberikan makrifat pada seorang hamba, maka cukup dengan makrifat untuk menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Apalagi untuk menghadapi sakaratul maut. Jadi inilah ajaran mengenai tauhid dan makrifat yang dikembangkan dalam pengajian seperti ini, agar supaya benar-benar umat Islam ini dapat yaitu memperbaiki sifat-sifat nafsu yang jelek. Artinya yang mereka itu sangat cinta dunia dan juga yang mereka itu artinya bisa tabatul atau memutuskan sangkutan kepada selain Allah. Mereka bisa bertobat yang baik, bisa bermuhasabah dan bisa inabah berkata dia kembali kepada Allah. Jadi bisa dia itu berakhlak bagus, menangkan sifat-sifat yang jelek dalam hatinya. Dengan demikian juga dia bisa berkasat, berkemauan, berazam untuk bisa dia cita-cita dapat mencintai Allah, dekat dengan Allah. Dan juga kayak mereka itu terlihat hatinya, apapun yang dia lihat, terlihat Allah. Supaya dia bersih daripada berpisah dengan Allah, supaya betul-betul tamkin, supaya dia dapat bisa hidup dengan nurudi. Dia bisa panah dan baka, bisa tahqiq dengan pengertian
akhirnya bisa dia bertauhid dengan tauhid jam'i, artinya tauhid yang lepas daripada kesyirikan dan kenifakan. Jadi ajaran tasawuf ini kurang dipelajari dan kurang diminati. Kurang pelajari, kurang diletakkan dalam dada umat Islam. Sehingga maka Islam ini tidak akan berjaya kalau ketauhidannya lemah, kalau makrifatnya kurang, apapun yang dia lakukan bahwa untuk mengukuhkan agama ini tidak akan diperoleh. Jadi boleh kita melakukan apa yang kita lakukan, tapi harus dengan lisan, makrifat dan ketauhidan. Baik dalam segi ibadah, segi muamalah, gaul, dan dalam segi kehidupan yang kita tempuh, berusaha dan sebagainya. Lalu kita rasakan perubahan. Mudah-mudahan Allah akan dibantu oleh Allah. Karena dengan tauhid seperti tadi, makrifat kita dekat dengan Allah. Makanya Allah senantiasa peduli kepada kita. Maka demikian sajalah barangkali sedikit penyampaian pada malam yang berbagi ini. Kami rombongan dari Aceh sangat terima kasih kepada pengurus kepala setelah dapat kami artinya silaturahmi dapat sampai ke tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.